Itu di kasir itu buru-buruan siapa yang bayar duluan. Sampai akhirnya yang ngerinya itu adalah deposit duluan. Jadi kita pokoknya makanan belum dipesan, baru datang ke kafe itu udah ditaruh dulu uang sama seseorang, mau Coach Stephen atau Bang Rizal, itu udah ditaruh dulu. Pokoknya saya simpan dulu 500.000, kalau kurang saya yang tambahin. Jadi saking pengen rebutannya sama pahala yang menurut orang ini nggak kepikiran, tapi luar biasa. Nah, Coach Steve punya salah satu usaha namanya itu adalah Cogger Coffee. Itu salah satunya adalah dengan misi yang saya sangat unlogic bagi saya. Karena sebagai pengusaha saya pengen untung yang sebesar-besarnya kadang gitu ya. Tapi belajar dari beliau bikin kafe, makan, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Gendeng iki. Auto gendeng. Bahkan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Loh kok bisa untung? Karena yang dipakainya marketing langit. Ini yang saya nggak masuk akal. Gimana Kosip? Coba ceritain. Takbir. Dan harus tahu, buka cabang lagi coba. Aneh nggak? Korupsinya di mana sih ini? Oke, unlogic. Saya sudah merasakan unlogic itu. Iya. Saya jual aset saya semuanya bilang, lu gila kali ya. Karena saya sudah terkontaminasi dengan hidup enak. Tiba-tiba saya harus seperti tadi saya bilang, saya harus mandi pakai gayung, kamar mandi mesti ngantri sama anak gitu kan ya. Biasa kita kamar mandi ada banyak gitu ya. Kamar berkamar, setiap kamar ada kamar mandi, kita harus seperti itu. Jadi kalau dibilang ini unlogic, kok tiba-tiba Allah kasih lagi, saya dikasih mobil, cash and carry, saya dikasih rumah lagi, bonusnya banyak. Ini unlogic ya. Jadi intinya seperti yang Coach Evan bilang tadi. Dengan tema seperti itu, makan sepuas-puasnya, bayar seikhlasnya. Saking ikhlasnya, makannya cuma 30.000, bayarnya 100.000. Bisa. Itu yang marketing saya nggak kepikiran. Itu. Pokoknya kan kita masak gitu ya. Harga burger misalkan 30.000, ditaruh di situ kan 30.000. Karena kalau bayar kurang kan kita rugi gitu. Tapi ini bisa berani kayak gitu. Nah ini keyakinan yang menurut saya orang takwa yang punya keyakinan itu. Saya masih belajar dari Coach Steve itu tentang bagaimana konsep takwa untuk senantiasa. Nanti kita ceritain. Saya coba pengen dengar dulu dari kisah Coach Steve, nanti saya closingnya aja. Akidah. Karena Allah sudah janjikan kan, itu rezeki tidak akan tertukar. Masalahnya lu yakin atau enggak? Makanya gue sering nyampein, selama ini manusia itu muslim pada umumnya, entah seberapa umum ya, sibuk dengan urusannya sendiri. Tadi HPP-nya sekian, harga jualnya sekian, saya harus untung. Ya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sedangkan Allah sudah janjikan, siapapun yang sibuk dengan perkaranya Allah, sibuk dengan urusan agamanya Allah, Allah akan tuntaskan, bereskan perkaranya di dunia. Masya Allah. Enggak, masalahnya tinggal akidah kan. Tinggal seberapa lu percaya sama Allah. Kalau lu gak percaya sama Allah, ya susah. Oh, saya percaya Allah sebagai Tuhan saya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua mualaf juga syahadat seperti itu. Setiap sholat juga kita baca ayat itu, ya kan? Kita baca potongan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Baca doang, semua orang baca. Seberapa besar faith lu dia kepada Allah. Yes. Dan saya kalau cerita tentang akidah, yang ada tidur Pak. Ngisi seminar tentang akidah, orangnya dikit, cuma 30-40 orang. Itu saking gak mau orang pada tidur. Karena akidah itu ternyata gak bisa diterjemahkan dengan teori. Asli, dikasih teorinya, kalian ngantuk. Lebih baik, makanya saya selalu bilang, saya contohkan, saya udah lakukan, baru saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan, saya udah lakukan. Tinggal kalian ikuti. Gimana caranya ikhlas? Dengan membiasakan diri itu ikhlas. Kalau kalian tidak membiasakan diri ikhlas, kalian pikir ikhlas itu seperti matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya nggak seperti itulah. Makanya kan gue bilang, ikhlas di Indonesia itu dikotominya adalah apa yang sudah lu berikan, lupakan. Padahal ikhlas itu adalah lu bisa menerima apapun yang Allah rencanakan untuk lu tanpa lu komplain. Jeps.
Ya kan? Makanya ikhlas di kafe itu bukan berfungsi pada saat orang bayar, bukan. Bukan. Tapi pada saat mereka menerima duit dari customer. Harus ikhlas di situnya. Karena segitulah rezeki yang Allah titipkan melalui orang itu. Yes. Karena tugas manusia ujungnya hanya ikhtiar. Siapa manusia yang bisa menentukan perkara untuk dirinya sendiri? Tidak ada. Manusia tugasnya ikhtiar. Hasil Allah yang tentukan. Sama seperti kafe. Yang nggak tahu ya, buka cabang lagi karena memang untung, Bon. Menguntungkan dan modalnya kekumpul lagi. Terus buka cabang di mana, dan setiap cabang kan memang ada tujuannya. Kayak aku buka cabang terakhir tuh di Kircon. Karena di situ tuh base campnya Syiah. Aku coba untuk dakwah masuk ke mereka. Dengan cara seperti itu. Sip. Paling nggak mengajari mereka. Nah, ini nanti buka di Cikarang. Kenapa buka di Cikarang? Karena di situ tuh akidahnya tuh merosot banget. Merosot. Iya. Jadi lokasi menentukan juga untuk dakwah. Saya nentuin lokasi biasa kalau orang mau buka kafe itu faktor traffic ekonomiknya. Iya kan? Seberapa banyak orang sering lewat, seberapa tinggi kan human trafficnya. Nah, kalau saya ngukurnya lingkungan sosial. Kalau memang ada fungsi dakwah di situ, ayo kita kejar. Udah berapa cabang, Sir? Kalau yang bentuk kafe nanti yang ke-9 di Indonesia. Wow, 9. Sepuasnya, bayar seikhlasnya. Jadi ada misi yang luar biasa. Saya sama Positif juga sama sepikiran dengan Bang Bejo juga. Ini yang Bang Jody lakukan, yang Kostif lakukan, ujung-ujungnya adalah satu, bagaimana mengamankan diri. Yang kedua mengamankan keluarga, yang ketiga mengamankan umat. Selalu ada misi akhirnya adalah, konklusi akhirnya selalu berkaitan tentang bagaimana how to dakwah. Bagaimana saya kemudian berdakwah. Yang kemudian Allah pilihkan jalan itu bagi kita. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dicatat Quran surat Al-A'raf ayat ke-26, surat ke-7 ayat ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya Allah sudah menjadikan bagi kita semua itu pakaian yang senantiasa menutup aurat kita. Akhwat diatur tutupan kemudian aurat wanita. Dari kemudian ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya kemudian ada aturannya. Bagaimana kemudian kita menjaga penampilan kita. Bagaimana kemudian kita menjaga fisik kita untuk senantiasa terlindungi dari mata-mata yang tidak baik.